Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe dulu biar dapat cerita-cerita mistik lainnya. Udah siap nonton? Apa yang kalian rasain kalau naik kendaraan sendirian? Dan pas kalian ngelewatin jalan itu nggak ada seorang pun yang melintas. Apalagi kalau kalian ngelewatinya itu tengah malam. Sempat nggak kalian mikir, jangan-jangan ada hantu nih? Atau jangan-jangan ada begal atau orang jahat? Gimana? Kalian lebih takut hantu atau begal? Silahkan komen di bawah. Kalau aku sendiri sih jujur lebih takut begal sih lur. Kalau misal naudzubillah min dzalik ke begal gitu kan malah justru kita yang jadi hantu. Ya nggak lur? Soalnya manusia itu bisa ngebunuh tanpa sebab. Itu ngerinya lur. Malah bahas opo sih ini? Soalnya aku tuh jadi inget lur, pas motoran berdua sama istri, pas itu jam 4 pagi dan berangkat dari Bandung ke Pangalengan, yang jaraknya itu kalau nggak salah 50 kiloan lah. Udah jalannya kelok-kelok, nanjak, secara kan naik gunung, udah gitu sepi, nggak ada penerangan lagi. Kan saya jadinya khawatir gitu. Ya parno lah, lihat kanan, kiri, siapa tahu ada hantu atau justru malah begal gitu lur. Nah makanya aku tuh jadi tertarik buat ngebahas ini, bahas soal jalanan lur. Lebih spesifik lagi bahas jalan yang ada hantu-hantunya gitu, yaitu tentang salah satu jalan yang cukup fenomenal di Jawa Barat, namanya Jalan Cadas Pangeran. Siapa di sini yang rumahnya deket dengan Jalan Cadas Pangeran? Ayo silakan absen di kolom komentar. Dimana jalan ini tuh ada di Kabupaten Sumedang. Ngomong-ngomong soal Sumedang, apa yang ada di benak kalian lur? Pastinya tahu Sumedang. Makanan mulu yang ada di kepala kalian. Ya, Sumedang ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kalau dari Bandung itu butuh waktu sekitar 2-3 jam perjalanan melalui darat. Salah satu yang cukup terkenal dari Kabupaten Sumedang selain tahu nih, yaitu tentang cerita mistis Jalan Cadas Pangeran. Mau tahu ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Yang mana sih Jalan Cadas Pangeran itu? Kalau kalian nih naik mobil dari Bandung ke Sumedang atau sebaliknya dan ngelewatin jalan yang berkelok-kelok, nah itu dia Jalan Cadas Pangeran. Jalanan ini tuh ada di daerah pegunungan, dimana sisi satunya adalah tebing dan sisi lainnya adalah jurang lur. Secara spesifiknya Jalan Cadas Pangeran ini tuh terletak di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Sumedang Selatan. Salah satu budayawan Sumedang yaitu Tatang Sobana itu bilang kalau Jalan Cadas Pangeran ini adalah ikon kebanggaan warga Sumedang. Jadi bukan tahu aja ya lur. Jalan Cadas Pangeran ini dibangun pada tahun 1808 dan jalan ini tuh merupakan salah satu bagian dari proyek ambisius Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Herman Willem Daendels. Dan konon katanya sepanjang proyek pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, pembangunan jalan yang paling susah itu ya di Jalan Cadas Pangeran ini, soalnya terhalang oleh gunung dan materialnya ini keras banget. Kalau dalam bahasa Sunda itu dinamakan cadas. Tapi rintangan ini nggak jadi penghalang dan nggak nyurutin niatnya sang gubernur jenderal buat tetap merealisasikan mega proyeknya itu lur. Dimana tujuan pembangunan jalan ini biar ngemudahin pengangkutan rempah-rempah dari Batavia dan juga biar mempercepat akses surat menyurat melalui pos. Makanya Jalan Raya Daendels ini seringkali disebut juga dengan Jalan Raya Pos alias The Grote Postweg. Jalan ini nantinya juga dipakai untuk keperluan militer buat ngehalau serangan Inggris yang mau ngambil Pulau Jawa dari kerajaan Belanda. Dan Jalan Cadas Pangeran ini sekarang menjadi media penggerak ekonomi warga Sumedang. Ketika proses pembuatannya, dibuat jembatan gantung di wilayah Bebatuan Cadas dengan melibatkan ribuan pekerja yang mayoritas itu adalah warga Sumedang. Bisa dibilang warga ini melakukan kerja paksa lur, dan banyak korban tewas dalam pembuatan Jalan Cadas Pangeran. Hal ini dibuktikan dengan adanya kuburan massal di atas jembatan Cadas Pangeran dengan nisan-nisan yang tak bernama. Ada satu versi yang menyebutkan Bupati Sumedang kala itu, Pangeran Kornel atau Pangeran Kusuma Dinata 11 jadi marah besar ngedengar kalau rakyatnya ini banyak yang jadi korban dengan adanya sistem kerja paksa. Kemudian ngedatengin lokasi pengerjaan jalan tersebut dan bertemu dengan sang gubernur jenderal yaitu Herman Willem Daendels. Pertemuan itu bisa dibilang sebagai aksi heroik yang dilakukan oleh sang bupati atas keberaniannya dalam menentang proyek ambisiusnya Daendels. Dan katanya nih,
nih, ketika Pangeran Cornell ini diajak jabat tangan oleh Daedalus, Pangeran Cornell ngejabatnya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya ini ngehunus keris yang ada di pinggang kanannya. Keberanian Pangeran Cornell ini akhirnya diabadikan menjadi satu monumen yang ada di pintu masuk Jalan Cadas Pangeran dari arah Bandung. Dan peristiwa ini menjadi asal mula dari nama Jalan Cadas Pangeran ini lur, yaitu Cadas, dimana jalan ini tuh dibangun di atas bebatuan cadas. Dan kata pangeran ini karena adanya aksi heroik yang dilakukan oleh Pangeran Cornell yang ngebela rakyatnya karena banyak yang tewas dalam sistem kerja paksa dalam pembuatan Jalan Raya Cadas Pangeran ini. Jalan ini pada tahun 1995 pernah diterjang longsor besar dan sempat dinyatakan kalau jalan ini udah nggak bisa dipergunakan lagi. Tapi dengan berbagai cara, akhirnya Jalan Cadas Pangeran ini bisa dipergunakan lagi lur. Sejak longsor yang terjadi pada tahun 1995, Jalan Cadas Pangeran ini sering dilanda longsor lur. Salah satunya adalah longsor yang terjadi pada tahun 2000 yang seolah-olah seperti mengulangi kejadian longsor pada tahun 1995. Tapi longsornya ini masih belum sebesar yang terjadi pada tahun 1995 lur. Jadi begitu sekilas tentang sejarah pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Jalan Cadas Pangeran yang ngelewatin pegunungan dengan jalan yang berkelok-kelok tajam dan banyak tanjakan serta turunan memicu banyak terjadinya kecelakaan. Dan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi banyak yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian mistis di Jalan Cadas Pangeran. Menurut juru kunci Cadas Pangeran, ngejelasin kalau jalan ini bisa tetap berdiri soalnya ditopang oleh penyangga gaib berupa senjata Trisula yang menopang jalan ini lur. Dimana Trisula ini disusupi 3 siluman, yakni siluman ular, siluman kera, dan siluman harimau. Konon katanya kalau ada orang yang melintasi jalan ini dan punya sifat semacam sombong, angkuh, dan gak percaya dengan keberadaan siluman-siluman ini, maka ia akan didatangi makhluk-makhluk ini lur, sebagai pembuktian eksistensi mereka. Dikutip dari website resmi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, keangkeran Jalan Cadas Pangeran ini dikaitkan dengan banyaknya korban jiwa dalam proses pembuatannya lur. Dugaan ini diperkuat dengan adanya banyaknya batu nisan tanpa nama di sekitar Jalan Cadas Pangeran. Selain itu, di sekitar Jalan Cadas Pangeran ini juga ada pipa bambu yang ngalirin air bersih lur. Nah katanya air ini tuh dikeramatkan oleh warga sekitar dan dipercaya bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Menurut kesaksian warga, di sekitar sumber air itu kerap muncul ular raksasa. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang supir yang mengalami kecelakaan di Jalan Cadas Pangeran. Soalnya dia menghindari ular raksasa yang sedang menyeberangi jalan. Mitosnya, ular yang diduga berjenis piton ini hidup di dasar jurang Cadas Pangeran. Dan katanya kalau ada korban kecelakaan yang hilang atau korban pembunuhan yang dibuang ke dasar jurang, katanya ular ini tuh yang makan mayat-mayat tadi lur. Dan pada proses pembuatan jalan ini, alias pada zaman Londo, ular ini juga yang makan mayat-mayat korban kerja paksa. Ngono ceritane. Ada mitos lain lur di seputar Jalan Cadas Pangeran ini. Bagi pengendara yang melewati jalanan ini harus membuang koin atau rokok ke jurang sepanjang Jalan Cadas Pangeran sebagai exit permit gitulah, biar nggak diganggu makhluk astral di sana. Ya kayak penolak bala gitu juga lah. Selain itu, menurut cerita masyarakat setempat, arwah korban-korban kerja paksa ini tuh katanya bergentayangan lur, ngegangguin pengguna jalan. Ada kesaksian dari sopir yang ngelihat ada sosok hitam nempel di kaca belakang mobilnya. Dan ada juga kesaksian dari seorang pemotor yang ngelewatin Jalan Cadas Pangeran ini tengah malam. Tiba-tiba motornya ini tuh mogok di tengah-tengah Jalan Cadas Pangeran lur. Kondisi jalan saat itu gelap dan sepi. Pas dia benerin motor, tiba-tiba ia didatengin sosok besar berwarna hitam dan badannya ketutup bulu-bulu menyerupai tikus lur. Dan pas dia berusaha untuk mempertegas pandangannya, bayangan itu tiba-tiba itu makin lama makin gede dan meninggi lur. Sampai-sampai si bapak ini tuh harus ngedongak buat ngelihat kepala si bayangan ini. Alhasil si bapak itu langsung tuh lari terbirit-birit sambil ngemasin barang apapun lah yang bisa dibawa. Itu cerita dari si bapak pemotor lur. Ada cerita mistis lagi nih. Jalan Cadas Pangeran ini punya tikungan angker lur dan sering terjadi kecelakaan di tempat ini. Salah satunya adalah kecelakaan mobil yang berisi sekelompok perempuan yang hendak berwisata
Jakarta ke Sumedang. Pas nyampe di tikungan itu, tiba-tiba rem mobilnya blong lur dan masuk ke dalam jurang. Sebagian besar penumpang yang niatnya pengen wisata itu ternyata tewas seketika lur, dan menjadi perjalanan yang mengakhiri hidup mereka. Selain kecelakaan tadi, di tikungan ini sering menyebabkan imbas lain seperti kendaraan tiba-tiba mesinnya mati, dan bahkan ada yang melihat sekelompok perempuan tiba-tiba duduk di bangku belakang mobil dan kemudian secara gaib sosok-sosok perempuan itu menghilang. Kisah lainnya, ada seorang ibu hamil yang diboncengin pakai motor ngelewatin jalan Cadas Pangeran ini. Tiba-tiba lur, si ibu tadi itu diikutin sesosok kepala. Selain itu, ada juga yang ngelihat sesosok orang yang menyeberang dan kemudian pas di ujung jalan tiba-tiba menghilang begitu aja lur. Kemudian kisah mistis yang paling terkenal di kawasan Cadas Pangeran ini adalah munculnya sesosok hantu perempuan. Sosok hantu perempuan ini dikabarkan sering muncul secara mendadak lur, dan hal ini sering dialami oleh orang-orang yang melintasi jalan Cadas Pangeran ini. Salah satunya adalah pengalaman dari bapak tukang ojek yang udah berpuluh-puluh tahun mencari nafkah di sana. Saat tengah malam, ia dicegat oleh sesosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang. Perempuan itu ngelambain tangan lur ke bapak tukang ojek tadi, dan sontak bapak tadi itu berhenti kan. Ya namanya juga cari duit, udah nggak mikir yang aneh-aneh dulu lah. Akhirnya diboncengin juga lah si perempuan tadi sama si bapak. Pas dibonceng ya pastinya diajak ngobrol lah sama si bapak tukang ojek ini. Ya biar nyairin suasana gitu. Masa iya ada penumpang kok didiemin aja? Ya nggak lur? Tapi lur, si bapak ini tuh udah nanya ini itu, cerita ini itu, tapi si perempuannya ini diem aja dong, kagak ngejawab sama sekali. Dan tiba-tiba motornya kerasa enteng lur, kayak nggak ngeboncengin siapa-siapa. Pas bapaknya ngelirik ke jok belakang, lah kok perempuan ini tuh udah ngilang aja lur, kan serem lur. Selain cerita tadi, hantu perempuan ini kadangkala menjelma jadi wanita cantik dan meminta tumpangan. Tapi siapapun yang ngegodain atau pengen macem-macem sama nih perempuan, dia bakalan meregang nyawa alias tewas lur. Banyak ya cerita mistis di sana. Aku sendiri pernah ngelewatin sana lur naik bis. Secara jalan ini tuh memang berkelok-kelok banget dan tampak gelap, soalnya kanan kiri itu ketutup sama bukit. Nuansanya mistis-mistis gimana gitu. Gimana menurutmu lur? Siapa yang pernah lewat sana? Bisa diceritain di kolom komentar. Oke? Dan pastinya buat warga Sumedang yang nonton video ini, jangan lupa absen di kolom komentar biar kita itu saling kenal. Oke, seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau menurut kalian video ini tuh menarik, jangan lupa di share atau bagikan video ini ke teman atau kerabat kalian biar sama-sama tahu tentang jalan Cadas Pangeran ini. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.